wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Reza Resita Dewi, NIM E2019-2221. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 5, semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Alhamdulillah, saya masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan sehingga saya dapat kembali membuat video tanggapan. Pada video kali ini, saya akan memberikan tanggapan atau membahas mengenai puncak kemajuan peradaban Islam pada pemerintahan Abbasiyah. Nah, pertama kita tuh harus mengetahui dulu bagaimana sih berdirinya pemerintahan Abbasiyah itu. Jadi, dinasti Abbasiyah berdiri setelah mereka berhasil menaklukkan dinasti Umayyah. Keturunan Al-Abbas menjadi pendiri dinasti Abbasiyah, yaitu Abdullah As-Saffah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Kelompok Abbasiyah merasa lebih layak memegang tonggak kekuasaan daripada kelompok Umayyah. Hal tersebut dilatar belakangi karena mereka itu berasal dari Bani Hashim yang lebih dekat dengan garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Ada 3 keutamaan atau hal utama dalam mendirikan dinasti Abbasiyah ini. Yang pertama yaitu Umayyah Yordania dijadikan sebagai pusat perencanaan. Yang kedua yaitu Kufah, Irak sebagai kota penghubung. Dan yang ketiga yaitu Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Lalu yang selanjutnya yaitu bagaimana sih kemajuan terhadap kebijakan-kebijakan para khalifah pada masa dinasti Abbasiyah ini. Jadi yang pertama itu dari Abu Abbas As-Saffah. Jadi beliau itu memerintah sekitar 132 sampai 136 Hijriah atau 749 sampai 754 Masehi. Nah, beliau ini merupakan khalifah pertama. Beliau mengurus masalah internal untuk menguatkan pilar-pilar negara yang pada saat itu belum sepenuhnya selesai. Beliau mendapatkan gelar As-Saffah, yaitu pengalir darah, karena memang beliau menjadi pengancam bagi orang yang menentangnya. Nah, beliau meninggal pada tahun 136 Hijriah. Yang kedua yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, beliau ini memerintah sekitar 136 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 755 Masehi. Nah, pada tahun 762 beliau memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hashimiyah. Kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad dekat Ctesiphon, bekas ibu kota Persia. Kemudian yang ketiga yaitu Khalifah Abu Ja'far Harun ar-Rasyid. Nah, beliau ini masa pemerintahannya itu sekitar 170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi. Nah, pada masa beliau mulai melakukan belusukan. Jadi beliau turun langsung ke daerah-daerah untuk mengetahui apa saja yang menjadi keluhan masyarakat pada saat itu. Dan beliau menerima aspirasi-aspirasi masyarakat secara langsung. Jadi beliau tidak menyuruh pembantunya, tapi beliau turun tangan langsung ke daerah-daerah. Yang keempat yaitu Khalifah Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun. Nah, pada masa pemerintahan beliau itu berlangsung sekitar 198 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi. Beliau ini mulai melakukan kebijakan dengan mengembangkan pertanian, mulai dari sistem irigasi dan perairannya dan juga sebagainya. Lalu yang selanjutnya, tentu saja dalam sebuah pemerintahan itu pasti akan mengalami kehancuran atau keruntuhan. Nah, lalu apa sih penyebab dari runtuhnya pemerintahan Abbasiyah ini? Ada 2 faktor. Yang pertama itu faktor internal, yang kedua itu faktor eksternal. Nah, untuk faktor internalnya itu, yang pertama, mayoritas khalifah Abbasiyah itu lebih mementingkan urusan pribadinya dan melalaikan tugas negaranya. Faktor internal yang kedua yaitu kurangnya komunikasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Dan yang ketiga yaitu permusuhan antara kelompok suku dan kelompok agama. Dan yang keempat itu terjadinya korupsi di kalangan pejabat.
Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu adanya kecemburuan kelompok Persia dan Arab terhadap keturunan Turki. Lalu ada juga faktor eksternalnya. Faktor eksternal yang pertama itu terjadinya perang salib yang banyak sekali menelan korban. Dan yang kedua itu terjadinya penyerbuan tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad, dan akhirnya Baghdad itu jatuh di tangan Hulagu Khan. Dan yang ketiga itu munculnya kerajaan Safawiyah di Iran, munculnya kerajaan Utsmani di Turki, dan munculnya kerajaan Mughal di India. Mungkin hanya itu yang dapat saya berikan penjelasan atau sedikit tanggapan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.